Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Iis Ariska, Firayani, Fasya Febrian Effendi, Andira Rahmanita, M. Amar Ayasi, Rinaldi Pratama akan membahas materi tentang fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, teori kepemimpinan komunikasi organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Sedangkan Hani Handoko berpendapat kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Fungsi dapat diartikan sebagai sekelompok aktivitas yang diatur dan diharapkan dari seseorang pada jenis yang sama berdasarkan pelaksanaannya atau jabatannya, khususnya pemimpin. Pemimpin memiliki fungsi-fungsi yang tiap fungsinya membawa harapan bagaimana pimpinan berperilaku pada organisasi. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga, beberapa hal yang berkaitan dengan teknik komunikasi kepemimpinan dalam organisasi, yaitu teknik pemberian instruksi yang tepat, membangun komunikasi yang sukses, cara memotivasi orang, cara merubah pikiran orang tanpa menimbulkan rasa kecewa, dan cara meyakinkan orang lain. Yang keempat, tujuan kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Tujuan dari kepemimpinan dalam komunikasi organisasi adalah gaya atau sikap seorang pemimpin dalam membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Pemimpin bertindak dengan cara memperlancar produktivitas, moral tinggi, respon yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, dan kesinambungan dalam organisasi. Di sisi lain, tujuan dari kepemimpinan itu sendiri adalah membantu orang lain menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Yang kelima, komunikasi organisasi. Menurut Max Weber, dalam buku teori komunikasi organisasi sendiri mempunyai definisi sebagai suatu sistem kegiatan interpersonal bertujuan yang dirancang untuk mengkoordinasi tugas individu. Maka, komunikasi organisasi bisa diartikan sebagai proses pengiriman atau pertukaran pesan serta makna dalam suatu sistem kegiatan interpersonal yang bertujuan untuk mengkoordinasi tugas-tugas dari setiap individu yang terlibat dalam organisasi tersebut. Menurut Pease and Fowles, pengertian komunikasi organisasi adalah suatu pendekatan subjektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang dilakukan orang-orang. Organisasi diciptakan dan dipupuk melalui kontak-kontak tersebut yang terus-menerus berubah yang dilakukan orang-orang antara satu dengan yang lainnya dan tidak eksis secara terpisah dari orang-orang yang perilakunya membentuk organisasi. Yang keenam, komunikator harus mempunyai daya tarik tersendiri dalam menyampaikan pesan untuk mempengaruhi komunikan, yaitu A. Daya tarik fisik. Daya tarik secara fisik memudahkan tercapainya simpati dan perhatian orang, sehingga lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain, diperlakukan lebih sopan, dan menjadi pusat perhatian. B. Kesamaan seorang komunikator mempunyai kesamaan dengan komunikan akan memberikan daya tarik tersendiri, dibanding komunikator yang memiliki perbedaan banyak hal dengan komunikan. C. Keakraban seorang komunikator yang akrab dengan komunikan akan lebih menarik dan akhirnya menjadikan komunikasi efektif. Seorang komunikan akan lebih menyenangkan komunikator yang memiliki hubungan erat dengan dirinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Bagaimana agar seorang pemimpin dapat menjadi komunikator yang efektif dalam menjalankan bisnisnya?
Yang pertama, lakukan proses komunikasi tanpa henti. Kedua, coba untuk mendengarkan dan mendorong masukan dari orang lain. Ketiga, berkomunikasi dengan memberi ilustrasi melalui cerita. Keempat, sederhanakan pesan dan sampaikan secara langsung. Kelima, bersikap tegas melalui tindakan. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.